Allah itu tidak terlihat, tapi di akhir zaman, di akhir ini zaman nanti akan terlihat. Gitu, Bukan Bang. di akhir zaman, Bang. Di awal zaman, di awal masa kehidupan di jannah. Malah bukan di akhir tapi di awal. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Hari apa yang dimaksud? Hari di mana mereka kemudian ada di jannah, ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya. Mereka bahagia memandang Tuhan mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu, kawan. Silakan. Berarti kiamat, Bang ya? Salah juga. Di akhirat, Bang, setelah kiamat. Ini kan dunia pertama yang terjadi. Kemudian setelah kita di dunia ini, masuk dulu ke alam ruh. Namanya alam barzah. Itu kalau dalam bahasa di kitab saudara itu Seol, artinya alam orang mati, alam maut. Nah, kita berada di alam mati, ya. ya, dunia orang mati. Setelah berada di dunia orang mati, kemudian terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, ditiup sangkakala, dibangkitkan kemudian manusia. Nah, pada saat itulah kemudian manusia melihat dan dapat memandang Tuhannya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Bentar, Bang. Gitu, Bang. Iya. Karena Abang bilang tadi dibangkitkan orang yang mati, gitu, Bang ya? Iya. Lalu kan pas di akhirat nanti kan ada yang masih hidup, Bang. Di akhirat itu Bagaimana maksudnya dengan gimana? Semua orang akan dibangkitkan. Seluruhnya kan masih manusia ada akan yang hidup. dibangkitkan. Enggak ada di lagi akhir, hidup. di akhir. Bukan di akhir. Akhirat itu artinya kehidupan yang berakhir, tak ada lagi kehidupan setelahnya. Kalau kita di alam ruh, kehidupan berikutnya adalah alam rahim. Kalau kita di alam rahim, nanti kehidupan berikutnya ada di alam dunia. Setelah di dunia masih ada alam berikutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Setelah alam kubur masih ada alam akhirat. Maksudnya alam yang paling akhir, alam di mana tak ada lagi hari alam berikutnya. Disitulah akhir dari kehidupan manusia, kekal di sana. Itulah disebut akhirat. Sorry, Bang ya, aku potong dulu. Ya, Jangan jauh-jauh kali, Bang. Aku jadi kan nggak ngerti. Kalau terlalu jauh nanti Abang menjelaskan, aku juga nggak ngerti. Karena Abang juga harus tahu seberapa jauhnya saya berpengalaman. Kan gitu. Kan berbeda pengalaman Abang dengan pengalaman saya. Jadi kalau Abang menjelaskan lebih detail sekali, kan ujung-ujungnya jadi nggak muat di otakku. Jadi aku pelan-pelan aja. Makanya aku tanya sama abang tadi, Iya. di akhir zaman kan contohnya nih, Bang, ini contoh berandai dengan contohnya besoknya akhir zaman, kan kita masih hidup situ, Bang. Ngerti maksud aku, Bang? Akhir zaman kita semua ini hidup. Iya, kan ada yang hidup. Tapi abang bilang Iya. tadi akan dibangkitkan adalah bagaimana dengan orang yang masih hidup. Nggak ada lagi. Betul, Bang. Abangku, alam akhirat itu alam setelah manusia semuanya di alam kubur, alam barzah. Alam barzah untuk berpindah kemudian ke berikutnya itu punya fase. Fase berikutnya itu adalah kiamat. Setelah kiamat, alam semesta ini hancur lebur. Kemudian manusia berada di alam barzah seluruhnya. Setelah itu, kita akan dibangkitkan di hari akhirat. Hari akhirat itu artinya hari yang terakhir. Tak ada lagi hari berikutnya. Karena kita sudah berada pada masa yang terakhir. Kan kehidupan manusia itu memiliki masa alam roh. Setelah alam roh berpindah ke alam rahim. Setelah alam rahim pindah ke alam dunia. Setelah di dunia pindah ke alam barzah, alam seol, alam kematian. Setelah alam kematian, kita semua akan dibangkitkan untuk menuju kepada alam akhirat.
Itu diterangkan juga di dalam kitab Abang. Coba Anda baca di Yohanes 5 nomor 29, Bang. Semua manusia akan Gini, dibangkitkan. Bang. Ya. Oke, Bang. Berarti orang yang mati masuk ke dalam kerajaan maut. Maksudnya ke dunia orang mati. Iya. Kan Setelah mati itu dulu, mati. Lah, kan ada orang yang masih hidup. Bang, tidak ada akhirat tanpa kiamat. Antara akhirat itu kiamat dulu. Ketika kiamat itu dunia ini hancur, tidak ada kehidupan, semuanya mati. Semuanya Bang, mati. biar saya lebih mengerti dulu, Bang. Iya. Berarti semua manusia ini akan mati baru di akhirat. Yes. Nah, mati dulu baru pindah ke Mati semua kan, akhirat. nggak ada. Semuanya. Mati semua orang di bumi ini kan. Yes. Oh, berarti nggak ada lagi yang hidup. Nggak ada lagi yang hidup. Aku, Bang. Iya. Nanti setelah hari akhirat kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita ketika hidup di dunia. Kalau kita kemudian melakukan amalan soleh, tempatnya surga. Kalau kita tidak melakukan amalan soleh, tempatnya neraka. Ya, itu dari pemahaman, Bang. Oke, saya menghargai, Bang. Tapi biar saya jelaskan dulu, Bang, sedikit. Silakan. Mungkin bisa Abang ini memberikan edukasi kan gitu, Bang. Mengenai apa yang saya imani selama ini, apa yang saya percaya kan gitu, Bang. Iya. Ya. Saya kan Kristen, tentu dasar iman saya itu adalah Alkitab dan percaya kitab, termasuk kitab Musa. Di kitab Musa itu mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Iya. Ya, manusia dengan Allah itu tidak bisa bertatapan muka. Iya. Ya. Jadi di ajaran Kristen sampai seterusnya kita tidak bisa melihat Allah. Itu saat ini saya nggak tahu selanjutnya. Yang penting apa yang diberi itu ya itu saja yang kamu tahu ya, yang dipelajari. Jadi setahu saya karena Allah itu tidak terlihat, yang bertemu dengan kita di akhir zaman itu yaitu Yesus, Bang. Nah, dialah yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu, Bang. Jadi kita tidak bertemu kepada Allah menurut kekristenan, Bang, yang saya tahu gitu, Bang. Iya. Jadi saudara, kalau Anda melihat, Anda menyebut kitab Nabi Musa tadi kan. Ya. Kalau kita melihat dari pengajaran yang terjadi dalam perjanjian lama atau perjanjian baru milik Bani Israel, ada indikasi kuat kemudian Allah itu dilihat oleh Adam ketika kemudian di surga. Meskipun tidak secara langsung dikatakan, hanya dikatakan bahwasanya Adam mendengarkan langkah kaki Tuhan, kan gitu ya. Berarti Tuhan pada masa itu, andai saja Adam tidak kemudian bersembunyi, maka bisa dia melihat Tuhan di dalam Kejadian 3 nomor 8 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kehidupan di surga tentang Yesus, memang betul Yesus itu adalah hakim dan dia adalah hakim yang adil. Sebagai hakim harus ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa di sini? Anda boleh baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Bagaimana sebagai hakim Yesus kemudian mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, dan itu adalah Kristen. Kenapa kesimpulan ini muncul? Karena Yesus memang menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ini bahaya. Bahaya ini. Kalau ini sampai benar-benar terjadi, maka saya sebagai muslim tidak ragu orang-orang Kristen inilah yang akan ditunjang oleh Yesus, dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala. Itu jelas itu, Bang. Coba Anda teliti lagi tuh ucapan Yesusnya.
Apa yang menjadi kemudian bahan materi penghakiman Yesus ternyata adalah firman-firman yang pernah dia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya tidak ada satupun firman yang terlontar dari mulut Yesus untuk menyatakan orang agar menjadi Kristen, untuk menyatakan orang untuk menjadi penyembahnya, untuk menyatakan orang untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk tidak bersunat. Ini celakanya, dan Kristen melanggar itu semua. Maka saya katakan, Yesus memang hakim, bahkan hakim adil. Sebagai hakim yang adil, tentu ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa? Tanya saudara Kristen, apakah kehendak Bapa makan babi? Apakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapa ibadah minggu? Apakah kehendak Bapa tidak bersunat? Tanyakan diri Anda. Anda akan temu jawabannya itu. Karena Yesus mengatakan itu. Koridornya bang, koridornya, materi penghakimannya ada di Yohanes 12 nomor 48. Ngeri sebenarnya kalau mau bahas ini. Sebagai hakim, Yesus pasti memiliki terdakwa yang dulu di persakitan. Siapa yang dulu di kursi persakitan? Baca Matius 7 bang, nomor 22, nomor 23. Alhamdulillah kami umat Islam tidak berada di kursi tersebut. Ini perlu saya sampaikan, karena kenapa? Ini hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita beragama. Saya kalau diizinkan, saya akan mengurai kemana hendak kita pergi. Terlepas kita Islam, terlepas kita Kristen. Setelah Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, kita di luar Bani Israel hendak kemana kita? Kalau saya diizinkan menguraikan itu, saya akan uraikan sambil menunggu waktu sahur. Silakan teman. Ya, tanggapi ya. Saya tanggapi. Hari kiamat itu bukan hancur lebur, ya kan? Salah itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang disebut hari akhir bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur, itu aja, nggak ada hancur lebur. Itu tambah-tambahan aja hancur lebur. Yang ada itu adalah semua orang di dalam kubur akan dibangkitkan. Itu hari kiamat. Bukannya hancur lebur bumi dengan langit dan sebagainya. Di dalam ayat kursi bahwa langit dan bumi itu adalah kursi, ya. Kursi kemahakuasaan, kemuliaan Allah, SWT. Ya, mana bisa hancur lebur? Iya. Jadi terima kasih. Kalau baik, terima kasih. Iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai hari kiamat, bentar bang, iya. Bang Cuma. Silakan. Ya, saya potong dulu kripto ini bang. Kita juga harus menghargai keyakinan saudara bang. Kita harus menjadi berkat bagi orang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, tapi kalau keyakinannya salah seperti Kristen menuhankan Yesus, itu kan keyakinan salah. Saya Kristen, Anda kan Kristen, bukan menghormati. Kalau memangnya Yesus itu bukannya pencipta, ya hanya utusan, kenapa saya mesti menghormati? Enggak, maksud abang bilang tadi kan SWT yang dibilang Bang Jirble tadi kan nggak boleh. Kan Bang Suma bilang katanya hancur lebur, tapi akhirnya Bang Suma bilang iya, tidak ada hancur lebur. Yang ada adalah Allah saya tidak katakan semua orang di dalam kubur. Itu jangan bikin kesimpulan sendiri bang, nggak bagus. Jadi gini saudara, hancur lebur. Begini kawan, saya bacakan dalil. Dalam Al-Quran dikatakan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal oleh siapapun. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung aja seperti debu berterbangan, bagaimana kita ini manusia bang? Itu majas. Gunung itu orang-orang sombong, ya kan, bukan gunung dalam arti fakta. Itu adalah majas. Waduh.
Waduh. Gunung-gunung itu seperti Waduh. Raja Namrud. Ya, Waduh. Raja Namrud Waduh. itu kan sombong. Waduh. Aku bisa menghidupkan dan mematikan juga. Waduh. Begitu. Abangku inilah. Namanya Abangku, gunung. abangku Raja inilah asal biasa. ngomong aja. Bang, Iya. ketika dikatakan kemudian di dalam kitab abang nih, Yesus yang bercerita nih. Yesus yang bercerita. Ya. Apabila segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan merantap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke tempat penjuru langit. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Yesus di dalam kitab saudara? Tariklah, kumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru itu, tariklah mereka. Pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara dan seterusnya. Yesus terangkan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Langit ini akan berlalu, bumi ini akan berlalu. Hancur lebur, bang. Bagaimana kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dari langit menimpa Tidak alam semesta mungkin. ini? Gimana Tidak ceritanya Anda mengatakan mungkin. tidak hancur lebur? Yang dimaksud adalah kemuliaan manusia. Astagfirullahaladzim. Kemuliaan Jadi manusia yang dibanggakan Astagfirullah. oleh manusia itu akan hancur lebur. Kekayaan berapa Astagfirullahaladzim. triliun. Ya, Astagfirullah. tentara berbagai senjata-senjata, banyaknya tentara. Ya, Ada dalilnya nggak? itu Ada nggak hancur dalilnya, bang? lebur. Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya nggak, bang? Kita orang Anda berfaham. kelihatannya sangat takut sekali dengan kebenaran akan adanya kiamat. Sampai Anda mengatakan itu Yesus itu mengatakan, pemahaman orang pagan itu. Kita kan orang bukannya saya minta dalil dong. Saya kan Ya, menunjukkan kita kan- dalil. kita Saya dari- ada dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan tentang kehancuran alam semesta ini kok dibilang pagan. Anda mengingkari ucapan Yesus berarti. itu berhala. Jadi kalau yakin itu dimulai Oh, dengan berhala. ainul yakin. Astagfirullah. Sekarang kabar yakin, dalil kan kabar Aduh. yakin. Aduh. Dari kabar yakin timbul tafsir, timbul Aduh. pemaknaan, Abang yang timbul mentafsirkan pengertian. lo. Ini dalil di Dari- kitab saudara. Abang yang Iya, mentafsirkan, bukan saya. Iya, orang yang berdata lalu banyak dalil itu tidak bisa bergerak ke arah ilmu. Aduh, Namanya berarti Anda ilmu mengingkari yakin. ucapan-ucapan Yesus berarti ya? Yesus itu mencerdaskan, tidak terpaku pada syariat. Tadi tidak ucapan berlaku Yesus pada itu apa, teks. Bang? Anda kok ingkari ucapan Yesus? Bukan ingkari, Ya, maknanya. berarti Anda harus menerima kalau Yesus mengatakan bintang-bintang akan bertaburan, itu berjatuhan. bukan arti bintang sesungguhnya. Itu bintang-bintang itu apa yang kau anggap seperti bintang film, ya, bintang-bintang. Itu, ya, apa yang kau banggakan, ya, kesarjanaanmu, bintang-bintang di pundakmu, ya, 5 bintang. Ya, itu berjatuhan, bukan bintang sesungguhnya. Matius 24 nomor 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di semua tempat. Kamu akan betul. mendengarkan kemudian bagaimana kehancuran yang terjadi. Ini Bible sendiri loh yang mengatakan, tapi Abang mengatakan Betul. Kalau betul kan? terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa, itulah terjadinya pertikaian yang hebat. Ya kan, tidak ada kedamaian. Itu dimaksud dengan bintang-bintang Iya, Bang. berjatuhan. Bang, Aduh, aku pamit dulu bang ya. Aku udah nggak. ngaur abang kita ini. Ini dikatakan di kitab Anda, Yesus sendiri yang mengatakan, sesegera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Kok Anda menolak ya? Ya, menolak dong. Kalau kita berilmu,
Kalau sistem tata surya kita hancur lebur, kita juga ikut hancur. Ya itulah yang disebut kiamat, Cak Ayu. Kalau kita hancur, itu mana kita sadar, ya Nah, kan? itulah makanya Yesus mengatakan semua orang akan berada di alam maut. Baca Matius Yohanes 5 nomor 29, Bang. Jangan tolak dalil. Alam maut itu adalah alam yang tidak kita kenal, ya kan? Adakah orang yang datang dari alam maut bisa menceritakan apakah alam maut itu? Nah, Yesus yang menceritakan itu kok, Bang, kok jadi ditolak ya? Nggak ada dia menceritakan tentang alam maut. Yang ada maut. Maut itu ada akhir. Aku adalah awal dan akhir. Aduh. Tapi Bapakku tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Yesus dengan Bapa beda. Nah, kalau itu Anda benar, kalau itu Anda Berawal benar. dan tidak berakhir. Nah, kalau itu Anda benar. Berawal dan berakhir. Aku Alfa dan Omega. Bapakku bukan Alfa dan Omega. Gitu, Bang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak seorang pun bisa mengenal Dia sampai kapanpun, karena dia itu melewati. Saya baca dalil. Waktu. Saya baca dalil terakhir, Bang. Kalau Abang masih juga menolak dalil Bible, ya saya angkat kaki. Lukas 21. Nah, ini abang ini Kristen benar ini. Masa bilang tadi Bapak tidak berawal tidak berakhir. Maksudnya Baca tuh perjanjian Lukas baru. 21, izin. Lukas 21 nomor 25, 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan akan mengguncang. Ini Anda tolak juga? Saya tidak menolak, tetapi mengartikannya beda. Artinya gimana itu, Bang? Jadi kalau terjadi peperangan itu bukan berarti bintang-bintang berjatuhan. Bisa aja itu nuklir ya. Kalau benar-benar perang nuklir itu Anda tuh tidak bisa membayangkan betapa hebatnya nuklir itu. Bahkan bisa membunuh orang yang melemparkan nuklir itu duluan. Betul. Abang, boleh saya nanya, Bang? Mohon maaf nih. Abang kesehariannya makan babi? Makan dong babi. Oh, pantas, Bang. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Guru mau sahur dulu ya? Iya. Saya mau cuci kaki dulu, Dinda. Aku pamit dulu Bang Jumaya. Iya. Oh, Bang semuanya. Terima kasih. Saya juga mau pamit. Saya mau tidur lagi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Halo. Pak Kripto ini setengah oten, Pak Kripto. Iya. Iya katanya. Setengah gila. Oh, setengah gila. Pantasan aja. Syukurlah. Yesus pernah dibilang orang gila. Nabi Muhammad juga pernah dibilang orang gila. Kripto juga setengah gila. Oh iya. Iya. Terima kasih. Baik, Bang. Iya, sama-sama. Pagi. Aduh, bahaya. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang sudah mengaku setengah gila ini bahaya. Aduh. Balas ya anak-anak. Oke, teman-teman, mungkin ada pasien lagi. Siap, saya naikkan Guru. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang lebih berbobot dikit daripada yang dua tadi ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen typing di bawah, saya Kristen Bang, naikkan. Oke, saya naikkan. Pantesan benar kata ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Beriman kepada Allah dan percaya terhadap hari akhir. Di antaranya kan peristiwa hari kiamat. Nah, ditekankan dengan hadis dan ayat seperti itu, ternyata memang ada yang tidak percaya rupanya.
Bahkan di dalam Al-Quran mereka bertanya-tanya. Allahu Akbar. Nggak percaya hari akhir. Takut dia mau hidup terus. Bahaya, orang takut mati dia.